So how to prepare for the next future? This story ini yang akan saya jelaskan. Bagaimana Anda menyiapkan diri Anda? Kalau ini saya bicaranya kepada lini pemerintah, ya, Pak Bupati, Pak Wali, Pak Menteri, ayo kita ngeroyok pengangguran daripada kita dikeroyok pengangguran. Ya. Jadi pemerintah juga jangan basi-basi, basa-basi ya. Sudah pelatihan sekolah-sekolah, sudah ada entrepreneurship, enggak begitu. Baik, berarti Bapak di sini, wah kayaknya keren banget. Nih teman-teman milenial sekalian tuh, ini jujur saya senang banget bisa ngobrol sama Bapak. Apa ya, jadi banyak hal yang memang, oh iya ya, ada tanda, oh iya, yes gitu kan. Kayak kita membuka sesuatu yang pemikiran. Yang mudah-mudahan juga teman-teman semua yang nonton ini semua bisa berpikir langsung, oh iya gitu. Jadi nggak melulu dengan diam diri ya Pak ya, dengan mengharapkan tadi Bapak kita terpaku dengan tergantung dengan negara. Walaupun kita tahu negara tidak lagi diam ya Pak ya. Oh enggak diam, tapi terbatas. Tetap kita harus bergerak. Betul. Tadi Bapak singgung tentang misalnya sekarang ada prakerja dan sebagainya. Itu lantas bukan sebagai apa ya? Sebagai kalau menurut saya bukan oke lah kalau kita sebut misalnya angin segar, tapi itu kan angin yang sementara sifatnya. Angin sementara. Nah, nanti angin sementara, betul. Apa yang akan terjadi nanti kan setelah ini? Okay. Baik, berarti Bapak di sini di benak Bapak dan mungkin rekan-rekan Bapak sih ada konsep yang luar biasa nih, yang membutuhkan kerjasama dan PR bersama bagi para stakeholder terutama ya Pak ya, pemangku jabatan dan lain sebagainya untuk sama-sama bergandengan tangan ya Pak ya, bergandengan tangan untuk sama-sama yuk ada istilah mengeroyok ya Pak ya, ada istilah mengeroyok. Nah, jadi ada Bapak ini, beliau ini akan menjelaskan ada sedikit konsep tentang, bukan sedikit, konsep yang luar biasa kalau sekilas saya baca tentang konsep-konsep yang luar biasa. Bisa dijelaskan Pak tentang ini begini, jadi betul kata mengeroyok itu menjadi kata kunci untuk mengatasi pengangguran ini. Kenapa menjadi kata kunci? Kalau ini saya bicaranya kepada lini pemerintah, ya, Pak Bupati, Pak Wali, Pak Menteri, ayo kita ngeroyok pengangguran daripada kita dikeroyok pengangguran. Gitu loh. Yang ngeroyok pengangguran ini kalau mau ngeroyok semua, itu kita dikeroyok 10 juta, kalau sebelum pandemi 7 juta gitu ya, sekarang 10 juta lebih. Gimana ngatasinya kalau dikeroyok orang 10 juta, demo di kantor masing-masing bupati, kan bingung kita. Nah sebelum itu terjadi, ini ke pemerintah ya, sediakan seluas-luasnya layanan pelatihan, karena kalau orang sudah tidak sekolah, tidak bekerja itu artinya nganggur, itu bisa ditingkatkan kompetensinya lewat pelatihan. Nah kuncinya ya dilatih, diberikan sarana, dilatih, diarahkan, itu tugas pemerintah, amanat undang-undang loh. Saya tahu bahwa pemerintah itu terbatas. Nah harus ada kebijakan-kebijakan yang tepat, dan oleh karena itu Yayasan Bakti Bangsa, kebetulan saya aktif di sana, menawarkan sebuah konsep ya yang disebut dengan Skill Development Center, Regional for Skill Development Center, pusat pengembangan keterampilan daerah. Tempatnya ada di daerah, di setiap kabupaten. Kita punya satu model, nanti dengan Yayasan Bakti Bangsa juga akan bekerja sama. Sementara ini model pilot proyeknya kita kembangkan di wilayah Solo, Karanganyar, sama di Jogja itu di Kulon Progo. Model-model inilah nanti kita analisis penganggurannya, kita analisis kemampuan daerahnya, sehingga Skill Development Center ini bisa menampung masyarakat yang ingin belajar atau meningkatkan kompetensi saja, apa saja khususnya kita analisis dan kita ciptakan lewat Skill Development Center ini. Nah, setelah itu, apakah ada demand-nya nggak di daerah itu? Kalau ada ya kita masukkan, ini paling gampang.
kalau tidak ada seperti saya katakan tadi, dikatakan Mbak In, yaitu wirausaha. Jadi lebih berat mendidik ini. Melatihnya gampang. Banyak faktor ya. Banyak faktor. Melatihnya gampang. Termasuk mental ya Pak? Termasuk. Gitu. Tetapi untuk menjadi real entrepreneurship itu perlu waktu, perlu pendampingan, perlu ketekunan. Tapi tidak perlu kita menyerah. Jadi pemerintah juga jangan basi-basi, basa-basi ya. Sudah pelatihan sekolah-sekolah, sudah ada entrepreneurship. Enggak begitu. Karena hampir mata kuliah atau mata pelajaran kewirausahaan ya ada, tetapi harus diperkuat, diperkokoh menjadi real pengusaha. Dan itu tidak gampang karena banyak guru yang hanya cerita sejarah wirausaha, ceritanya buku dengan dunia usaha itu bisa ngalangin. Jadi mendidik kewirausahaan itu ya harus betul-betul praktek wirausaha. Rugi, ya itu resiko. Kalau mau untung terus ya nggak ada lah ya. Nah karena itu, Mbak In, sebelum mungkin waktunya sudah habis ya, ini berapa menit nih? Tidak berasa ya Pak ya? Nggak berasa kan? Masih ya oke. Jadi kita harus sinergi, baik unsur pemerintah maupun masyarakat. Memang pemerintah juga memberikan layanan untuk meningkatkan keterampilan agar bisa terampil masuk angkatan kerja yang ada di industri atau berwirausaha. Karena ada dua itu saja kemungkinannya. Kemungkinan nggak ada. Dia bekerja di tempat perusahaan industri atau dia berwirausaha. Kan lainnya nggak ada. Nah kalau ini bisa kita ciptakan dengan sinergis, ya syukur-syukur nanti investasi masuk ke Indonesia semua terserap. Tapi juga nggak cukup itu, kalau sudah terserap bukan hanya menjadi pekerja, terus tingkatkan menjadi entrepreneurship yang berkembang. Karena negara itu bisanya ini kan memberikan kebijakan-kebijakan, tapi dia tidak bisa menciptakan kesejahteraan kecuali rakyat itu. Rakyat sendiri ya? Rakyat sendiri. Baik Pak, sedikit saya menjelaskan ke teman-teman nih, teman-teman milenial. Ternyata beliau ini, Dr. Bambang ini, boleh saya bilang, mungkin saya sebut Bapak ini salah satu konseptor ya Pak? Untuk yang mana ini? Untuk yang konsep tadi yang Oh iya, kalau ya. SDC memang betul, Ya. saya diminta oleh Bappenas untuk mengembangkan konsep ini. Ya. Ya, tapi di pemerintahan sendiri ya begitu ganti pejabat kadang-kadang ya kebijakannya beda. ganti kebijakan yang repot itu. Tapi ya kita siap lah dengan konsep menghadapi. Artinya Yayasan Bakti Bangsa ini mempunyai konsep yang kuat, bisa diuji secara akademis, bisa diterapkan yang namanya konsep skill development center, regional for skill development center. Ya, Dan mudah-mudahan daerah-daerah bisa berhubungan dengan Yayasan Bakti Bangsa kalau nanti ingin mengembangkan konsep ini. Insya Allah, tapi ini tidak semudah membalik tangan, Pak. Pasti lah, Iya toh. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kebijakan, bukan sekarang datang besok selesai, nggak ada, emang makan bakso. Kan cabai langsung pedes ya. Jadi teman-teman mainnya jadi gini, yang tadi disinggung sama beliau mengenai SDC ya, yaitu Skill Development Center. Ini adalah konsep apa ya? Saya bilang di sini konsep model proyek percontohan maaf di sini mungkin pusat ya Pak ya, pusat pengembangan keterampilan daerah tadi yang beliau sebutkan. Jadi ini kalau menurut saya dari sekilas dari Bapak jelaskan tadi, ini angin yang sangat segar dan vitamin yang dibutuhkan untuk di masa pandemi sekarang ini. Betul. Dan tentunya pastinya membutuhkan menerapkannya juga tidak semudah tadi ya Pak ya. Jadi butuh banget stakeholder yang kerjasama, kemudian juga penerapannya seperti apa. Yang jelas ya kalian jangan hanya istilahnya tenang dan dibiarkan begitu saja untuk konsep ini ya. Artinya butuh proses dan kerjasama yang solid ya Pak ya. Betul. Terutama untuk yang di masyarakat ya Pak ya, lapisan masyarakat. Baik Pak, jadi langsung aja ke SDC nih. Jadi saya singkat SDC ya, Skill Development Center ini pusat ya. Kalian ingat itu adalah pusat pengembangan. Jadi beliau ini mempunyai konsep yang benar-benar luar biasa untuk untuk minimal bukan sebut saja menanggulangi angka atau mengurangi angka pengangguran tadi ya teman-teman. Nah Pak, untuk selanjutnya tentang SDC di sini, apa sih yang menjadi konsep dasar pemikiran untuk muncul SDC?
SDC ini dulu hasil diskusi antara pemerintah dalam hal ini Pak Nasir Ya. dengan Yayasan Bakti Bangsa, yang di belakang Yayasan Bakti Bangsa ini tokoh-tokoh nasional. Ya. Kemudian apakah karena memang Yayasan Bakti Bangsa itu didedikasikan untuk bonus demografi, dan kunci bonus menjadi bonus itu bahwa masyarakat harus bekerja, harus produktif. Nah, permasalahannya kan tadi sudah saya terangkan bahwa gap itu terjadi, pengangguran tinggi sekali. Ya. Kalau nggak ada pengangguran ya sudah lancar saja kan gitu. Nah ternyata dalam kondisi sebelum pandemi pun, karena ini kita rintis sekitar tahun 2017-2018 dan sekarang konsepnya udah matang lah, sedang kita uji-cobakan, mudah-mudahan COVID segera berlalu dan lebih cepat lagi, karena kita tahun 2020 terganggu total ini konsep ini. Jadi kita juga takut, ke daerah takut gitu ya, jadi akan terganggu, tapi kedepannya mudah-mudahan semakin lancar. Jadi konsep intinya kita menyadari, tadi saya katakan pemerintah itu terbatas. Apanya yang terbatas? Tempat pelatihannya, tempat pendidikannya juga terbatas, tempat pelatihannya terbatas. Kalau kita ingin anak kita taruhlah lulus SMK cepat bekerja, SMK itu kualitasnya macam-macam. Ya. Kenyataannya data kita sekarang pengangguran lulusan SMK itu menempati posisi nomor 1, SLTA lah, SMK dan SMK. Karena penduduk ini jumlahnya besar sekali. Nah, sekarang yang terjadi anak-anak kita sudah nganggur. Dan siapa yang nganggur itu? Di mana mereka? Apa pendidikan? Bukan hanya lulusan SMK saja, ada lulusan SMP juga nganggur, lulusan sarjana juga ada yang nganggur, didikan juga banyak. Dan data itu ada di setiap daerah. Artinya yang tahu pengangguran secara persis, di mana mereka, siapa mereka, itu ya teman-teman di daerah, yaitu bupati atau kabupaten dan kota. Pemerintah daerah. Kalau pusat hanya data statistik saja, siapa orangnya di mana nggak ngerti. Yang tahu lapangan persis. Yang tahu lapangan ngerti. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu kita kembangkan konsep Regional Force Development. Regional Force Development Center (RFDC). Nah, ini kalau diterapkan di sana, tidak semua daerah itu punya tempat pelatihan, tidak semua daerah. Kita punya sekitar 500 lebih kabupaten kota. DRK itu hanya sekitar 200. Kepada adik-adik, ini soal kompetisi. The next future is about competition. Bagaimana Anda berkompetisi dengan teman Anda sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Pekerjaan itu terbatas. Kuncinya kembangkan diri Anda. Satu, ini milenial. Apapun, orang hidup harus punya keterampilan, orang hidup harus punya network atau jaringan teman gitu ya. Orang hidup harus punya keahlian, keterampilan dalam keahlian sama. Nah, pada saat masih sekolah, manfaatkan usia sekolah itu untuk menempa diri, terampil. Nah, itu pun belum jaminan kalau ada jaminan, betul. Bukan satu-satunya jaminan. Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini kepada adik-adik milenial. Satu itu tadi. Yang kedua, membuat kelompok-kelompok yang produktif. Apa saja yang bisa dilakukan sepanjang itu berkah dan halal. Tuh. Nah, caranya bagaimana? Ya namanya Allah itu kan Maha Penguasa, Maha Adil. Kita diberikan tanpa batas komputer di sini tuh bukan pajangan loh ini. Ini alat yang paling manusia itu diberikan sebagai makhluk yang tertinggi diciptakan Allah, karena di sini dan di hati dirasa sempurna. Gunakan itu. Yang bisa menggunakan ya yang punya, masa orang yang nggak punya. Betul. Itu kan, gunakan bahasanya logik Anda, pikiran Anda, otak Anda untuk menggerakkan seluruh organ. Dan gunakan hati Anda agar selalu dekat dengan Allah dan berkat. Nah, itu satu. Nah, apa Pak? Ya terus belajar. Kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Belajar harus sampai mati. Nggak ada istilah berhenti. Ini gagal, kalau gagal berusaha lagi bangkit. Maka kalau Mbak Iin, yang namanya wirausaha itu definisinya apa? Simpel kalau saya.
100 kali gagal, bangkit lagi, sekali berhasil, itulah keputusan. Orang itu tidak boleh tidak produktif, harus produktif, tidak ada kata pensiun dalam hidup. Iya. Tapi intinya kan bukan itu, nganggur itu diatasi. Bukan terus disaring, kamu tetap nganggur saja, kamu sakitnya nggak boleh begitu. Iya. Betul kan? Oh Bima Arya ya, masih muda juga nih Mas Bima ini. Saya tawari konsep ini.